Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nia Ikanova dengan NIM 241211600097. Pada kali ini saya akan membuat video tutorial di mana video ini merupakan tugas ujian akhir semester statistik, di mana pada mata kuliah ini saya dibimbing oleh dosen pengampu saya, yaitu Bapak Dr. Hestuono SPD MPD. Pada tugas hari ini, di mana yang akan saya lakukan tutorialnya adalah uji normalitas dan homogenitas. Yang kedua adalah uji T. Yang ketiga adalah uji ANOVA satu arah. Nah, baiklah. Pada ketiga tutorial ini saya akan membuat satu persatu, di mana pada video pertama ini saya akan membuat yaitu adalah uji normalitas dan homogenitas. Nah, uji normalitas adalah sebuah uji yang dilakukan dengan tujuan untuk menilai sebaran data pada sebuah kelompok data atau variabel. Apakah sebaran data tersebut berdistribusi normal atau tidak. Uji yang digunakan diantaranya adalah uji Kolmogorov-Smirnov dan uji Lilliefors. Data berdistribusi normal apabila nilai signifikasinya adalah lebih dari 0,05. Baiklah, untuk melakukan uji normalitas ini, saya memerlukan data atau aplikasi SPSS. Nah, pada aplikasi ini saya menggunakan aplikasi SPSS 26. Untuk menguji data tentunya kita tidak bisa terlepas dari data yang akurat. Di sini saya mengambil sampel data. Ini adalah nilai ujian PTS SDN 015 Koto Timur. Nilai yang saya ambil adalah nilai ujian IPAS. Di sini ada dua kelas yang saya ambil. Yang pertama adalah nilai kelas 4 dan nilai kelas 5. Kita kembali ke data atau ke aplikasi SPSS ini. Nah, pada aplikasi ini kita punya namanya dua data view dan variable view. Untuk langkah pertama yang akan kita lakukan adalah mengisi data variable view, di mana di sini ada name. Saya akan tuliskan di sini adalah kelas. Kemudian yang keduanya adalah nilai. Nah, di sini desimalnya saya jadikan 1. Ini juga saya jadikan 1. Nah, labelnya saya jadikan SDN 015 Koto Timur. Sedangkan nilai saya buat adalah nilai PTS IPAS. Nah, pada value ini karena saya mempunyai dua data kelas, maka pada value ini saya tuliskan yaitu value pertama adalah kelas 4. Kita add. Value kedua adalah kelas 5. Kita add, kemudian di OK-kan. Nah, di sini sudah terisi ya, Bapak Ibu. Nah, di sini saya beri scroll. Ini saya juga ganti di scroll. Oke, selesai. Cukup itu yang kita isikan di variable view ini. Setelah ini data terisi semuanya, kita masuk ke data view. Pada data view ini sudah terisi kelas dan nilai. Pada kelas tadi karena saya punya tadi dua kelas, yaitu kelas 4.
dan kelas 5. Nah, saya kopikan dulu. Kemudian kelas 5 karena dia tadi 10 kelas 5, 10 kelas 4. Kemudian saya kopikan lagi ke bawah sampai 20. Nah, ini sudah terisi kelasnya. Kemudian pada nilainya kita kembali ke data tadi. Nah, ini dia Bapak Ibu ya. Ini nilai kelas 4. Saya kopikan ke SPSS kita tadi, nilai kelas 4. Nah, kita kembali lagi ke nilai kelas 5. Nah, di sini sudah terisi datanya semuanya ya Bapak Ibu. Nah, ketika semua nilai ini sudah kita isi atau terisi secara penuh, kemudian kita ketik atau kita klik analyze. Pada analyze ini kita ketik deskriptif statistik. Oke. Kemudian kita pilih explore. Nah, di sini pada explore ini sudah terlihat ada SDN 01 dan nilai PTS IPAS. Pada faktor list ini kita isikan sekolah SDN 01, kita letakkan di faktor list. Kemudian di dependent list kita masukkan nilai. Kemudian kita ketik option. Kita ketik plot. Kita klik normality. Nah, kemudian continue. Kemudian kita ketik OK. Ini hasilnya ya Bapak Ibu. Inilah hasil data yang keluar dari tes normality. Di sini ada 3 kelompoknya karena yang kita perhatikan adalah normality, maka kita lihat adalah test of normality. Di sini kita lihat nilainya 0,48, kelas 5 adalah 321. Nah, kita kembali lagi ke data awal kita tadi, uji normalitas tadi. Apabila data berdistribusi normal itu apabila signifikasinya adalah 0,05. Jadi kita kembali ke sini karena ini adalah lebih dari 0,05, maka data ini adalah normal. Nah, baiklah Bapak Ibu, kita lanjut ke yang kedua, itu adalah menguji homogenitas. Kita kembali ke data awal, data yang tadi saja kita pakai Bapak Ibu. Kita lihat data yang dikatakan homogenitas tadi. Data homogenitas adalah uji homogenitas digunakan untuk mengetahui apakah beberapa varian populasi adalah sama atau tidak. Uji ini dilakukan sebagai prasyarat dalam analisis independen sampel t-test dan ANOVA. Uji homogenitas dapat dilakukan apabila kelompok data tersebut dalam distribusi normal. Data disebut homogen apabila nilai signifikasinya lebih dari 0,05. Kembali ke data, bagaimana caranya? Kita kembali lagi ke data. Jadi tadi kita sudah punya data kelas 4 dan kelas 5, nilainya juga sudah ada. Kembali kita klik analyze, kemudian kita ketik convert mean. Kemudian setelah convert mean kita klik one way ANOVA. Oke, nah setelah ini seperti tadi kita lihat SDN 01 kita masukkan ke faktor list. Kemudian nilai kita masukkan ke dependent list. Oke. Kemudian kita klik option. Kemudian karena kita melihat homogenitas maka kita checklist homogeneity of variance test. Oke. Setelah itu kita klik continue, kemudian kita OK kan.
Nah, inilah hasilnya data nilai PTS kelas 5, kelas 4 dan kelas 5. Nah, di sini kita lihat tes homogeneity of variance. Nah, kita lihat di sini hasilnya nilai PTS kelas 4 dan kelas 5. Kita kembali ke homogeneity tadi. Apabila data homogen, apabila nilai signifikasinya lebih dari 0,05. Nah, kita lihat ini adalah lebih dari 0,05. Baiklah Bapak Ibu, demikian tutorial uji normalitas dan homogenitas yang saya lakukan pada hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, baiklah Bapak Ibu, kita lanjut kepada tutorial yang kedua, yaitu uji T. Pada sebelumnya saya sudah melakukan uji normalitas dan homogenitas. Selanjutnya yaitu adalah uji T. Uji T dikenal juga sebagai t-test, adalah uji statistik yang digunakan untuk menguji hipotesis tentang perbedaan rata-rata dua kelompok atau lebih. Menurut para ahli, uji T digunakan untuk menguji apakah terdapat perbedaan yang signifikan antara dua kelompok atau untuk menguji pengaruh masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen secara parsial. Nah, uji T ini terdiri atas dua, yaitu uji T 1 sampel dan 2 sampel. Uji T 1 sampel dikenal juga dengan one sample t-test, digunakan untuk membandingkan rata-rata suatu sampel dengan nilai konstanta tertentu. Contohnya di sini adalah rata-rata berat badan mahasiswa kelas 2A adalah 52 kg. Sementara uji T2 sampel atau two sample t-test juga dibagi dua, yaitu dua sampel berpasangan dependent paired sample t-test. Yang kedua adalah dua sampel bebas atau independent sampel t-test. Untuk dua sampel berpasangan yaitu membandingkan rata-rata dua grup yang saling berpasangan, yaitu sampel dengan subjek yang sama, namun terdapat dua perlakuan atau kejadian yang berbeda. Contohnya adalah rata-rata berat badan mahasiswa kelas 2A sebelum adanya pandemi COVID-19 dan sesudah adanya pandemi COVID-19 berbeda. Sedangkan dua sampel bebas yaitu membandingkan rata-rata dua grup yang tidak saling berpasangan, yaitu subjek yang berbeda. Rata-rata berat badan mahasiswa kelas 2A dan kelas 2B berbeda. Nah, kita lanjut. Konsep dasar uji independen sampel t-test yaitu 1. Uji independen sampel t-test digunakan untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan rata-rata dua sampel yang tidak berpasangan. Yang kedua, syarat uji statistik parametrik yaitu normal dan homogenitas. Nah, kita masuk ke aplikasi SPSS. Kita sudah melakukan kemarin uji normalitas dan homogenitas, berarti kita masih menggunakan data yang sama, yaitu data PTS, nilai PTS kelas 4 dan nilai PTS kelas 5. Nah, langsung saja kita uji dengan cara yaitu mengklik analyze, kemudian kita klik convert mean, kemudian kita masuk ke independen sampel t-test. Oke. Nah, di sini di SDN 01 kita masukkan ke dalam grouping variabel, sementara nilai PTS kita masukkan ke dalam test variabel.
Pada grouping ini kita klik define group. Untuk grup 1 untuk kelas 4 kita beri angka 1, sementara grup 2 kita beri 2. Kemudian continue. Nah, setelah ini kita klik OK. Nah, inilah hasil data yang diperoleh dari independent sample t-test. Nah, kita kembali ke dasar keputusannya, yaitu jika nilai signifikannya kurang dari 0,05 maka terdapat perbedaan yang signifikan antara nilai IPAS kelas 4 dengan kelas 5 SDN 015 Koto Timur. Jika nilai signifikasinya lebih dari 0,05 maka tidak terdapat perbedaan yang signifikan antara nilai IPAS dan kelas 4 dan kelas 5 SDN 015 Koto Timur. Nah, kita kembali ke SPSS, hasilnya tadi yaitu nilai signifikannya adalah 0,42. Artinya apa? Kesimpulan yang dapat kita ambil yaitu keduanya memiliki rata-rata hasil remedial yang berbeda yang signifikan. Dengan kata lain, hasil belajar IPAS kelas 4 dengan IPAS kelas 5 di SDN 015 Koto Timur berbeda. Nah, selanjutnya kita masuk ke uji variated sample t-test. Konsep dasarnya yaitu pertama, variabel sampel t-test digunakan untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan rata-rata dua sampel yang berpasangan. Kedua, dua sampel yang dimaksud adalah sampel yang sama namun mempunyai dua data. Yang ketiga adalah uji variate sample test merupakan bagian dari statistik parametrik. Oleh karena itu, sebagaimana aturan dalam statistik parametrik, data penelitian harus berdistribusi normal. Berarti untuk melakukannya, kita tidak menggunakan data ini lagi, kita lanjut atau kita buka file data baru. Nah, caranya kita buka kembali SPSS kita. Nah, di sini kita lihat kembali ada data view dan variable view. Untuk melakukan uji ini saya menggunakan nilai ujian remedial kelas SDN 015 Koto Timur. Ini sebelum dan sesudah remedial nilai IPAS-nya nih ya. Coba kita lihat di sini. Kita kembali ke SPSS. Nah, di SPSS ini pada variabel view-nya kita tulis sebelum, dan kita di bawahnya kita tulis sesudah. Ini kita jadikan satu, ini kita jadikan satu. Labelnya kita tulis sebelum remedial. Bawahnya adalah setelah remedial. Nah, pada measure-nya discount, kemudian ini juga discount. Nah, ini data yang sudah kita masukkan ke dalam variabel view-nya. Kemudian kita masuk ke data view. Nah, di data view ini sudah tergambar dua data, itu sebelum dan sesudah. Bagaimana caranya? Kita ambil data yang sudah kita siapkan tadi, yaitu nilai IPAS sebelum dan setelah remedial. Kita kopikan. Kemudian kita pastikan di sini. Kemudian kita kopikan yang setelah remedial. Nah,
Ini data yang sudah kita punya. Kemudian kita klik analyze. Nah, kemudian kita ke convert ini. Oke. Kemudian kita klik pirate sampel t-test. Nah, ini. Nah, di sini ada dua data, yaitu sebelum dan setelah, di mana ada variabel 1 dan variabel 2. Untuk variabel 1 kita masukkan sebelum remedial, sementara untuk variabel 2 kita masukkan setelah remedial. Nah, kemudian kita klik option. Kemudian kita kembali kita klik OK. Nah, di sini ada 3 data, yaitu pirate sampel statistik, pirate sampel correlation, dan pirate sampel t-test. Nah, kita kembali ke dasar keputusannya. Bagaimana tadi dasar keputusannya, yaitu jika nilai signifikasinya kurang dari 0,05 maka terdapat perbedaan yang signifikan. Nah, jika nilai signifikasinya lebih dari 0,05 maka tidak terdapat perbedaan yang signifikan. Nah, kita lihat ini pada nilai signifikannya adalah di sini kita lihat 0,03. Jadi artinya adalah kesimpulan dapat kita ambil adalah dapat disimpulkan bahwa terdapat perbedaan yang nyata antara hasil belajar IPA sebelum dan sesudah remedial. Dengan kata lain, remedial sangat berpengaruh terhadap hasil belajar siswa. Nah, inilah tutorial kedua, yaitu uji T. Ya, demikian tutorial ini. Saya terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, baiklah, kita lanjut ke tutorial yang ketiga. Tadi kita sudah melakukan uji normalitas dan homogenitas, kemudian uji T. Nah, selanjutnya kita masuk ke uji ANOVA satu arah. Untuk uji ANOVA satu arah ini, yang dikatakan dengan uji ANOVA one way atau one way ANOVA adalah analisis seragam satu arah, adalah metode statistik yang digunakan untuk menguji perbedaan rata-rata atau mean di antara 3 atau lebih kelompok. Uji ini bertujuan untuk menentukan apakah ada perbedaan yang signifikan di antara kelompok-kelompok tersebut, ataukah perbedaan yang diamati hanyalah akibat dari fluktuasi acak. Konsep dasar uji ANOVA. Yang pertama adalah one way ANOVA disebut dengan uji ANOVA atau analysis of variance atau uji ANOVA satu arah. Yang kedua adalah uji ANOVA merupakan uji beda 3 kelompok yang tidak berpasangan. Yang ketiga, uji ANOVA bertujuan untuk mengetahui ada atau tidaknya perbedaan rata-rata 3 kelompok yang tidak berpasangan. Yang keempat, uji ANOVA tergolong ke dalam statistik parametrik. Yang kelima adalah skala data yang digunakan adalah uji ANOVA, yaitu data interval atau rasio. Selanjutnya, dalam uji ANOVA ada namanya uji lanjut atau post hoc test, di mana uji lanjut post hoc test ini bertujuan untuk mengetahui perbedaan tiap kelompok secara nyata. Tapi penggunaan uji lanjut post hoc sendiri bisa dilakukan jika uji ANOVA menghasilkan perbedaan. Nah, sekarang kita lanjut ke uji ANOVA one way satu atau one way satu arah. Nah, di sini
kita gunakan data baru, yaitu data di SDN 015 Koto Timur. Kita ambil tadi, ini adalah nilai ujian akhir semester kelas 4, kelas 5, dan kelas 6. Nah, kita kembali ke SPSS ini. Seperti sebelumnya, ini sudah saya masukkan variabel datanya, variabel view-nya seperti tadi, kelas, kemudian nilai, numeriknya jadikan 1, kemudian di label SDN 015 Koto Timur, kemudian nilai PTS-nya. Nah, di sini sudah dijadikan skalanya. Nah, kemudian kita masuk ke data view. Nah, bagaimana caranya di data view ini? Kita kopikan saja. Nah, di sini di data ini di kelas 4. Ini nilai kelas 4, kemudian saya kopikan ke data, ke aplikasi SPSS. Nah, kelas 4, kemudian kelas 5. Kemudian dikopikan. Kemudian kita masukkan kelas 6. Kopikan. Nah, setelah datanya ini kita pindahkan, nilai kelas 4, 5, dan 6 ini, kita klik analyze seperti tadi. Kemudian kita lanjut ke convert mean. Selanjutnya kita klik one way ANOVA. Nah, ini dia convert mean, kemudian one way ANOVA. Nah, seperti tadi sudah ID SDN 01 kita masukkan ke faktor, kemudian di nilai PTS kita masukkan ke dependent list. Nah, kemudian kita klik option, kemudian karena kita di sini ingin mencari one way-nya, kita klik homogeneity. Oke. Nah, inilah uji homogeneity of variance dan ANOVA satu arahnya. Nah, kita kembali ke dasar awalnya, yaitu bahwa konsep uji dasar ANOVA ini kita juga harus mengetahui apakah data tadi sudah berdistribusi normal. Nah, kita kembali ke data, kita klik analyze, kemudian kita deskriptif, kemudian explore, kemudian kita pindahkan ini ke faktor list, SDN 01 ke faktor list, nilai PTS ke independent list, kemudian kita klik plot. Nah, ini dia normality. Kita menguji kembali normalitinya, apakah data ini sudah normality atau belum. Kita lihat, kemudian kita okekan. Nah, dari sini terlihat ada 3 kolom atau 3 ruang. Ada namanya case processing summary, deskriptif, dan normality. Nah, di sini kita lihat bahwa datanya sudah normality. Kita kembali ke ANOVA tadi. Nah, kita tutup dulu. Kita kembali ke ANOVA, kita klik convert mean, kemudian kita klik one way ANOVA.
ANOVA. Nah, ini sudah ada nilai PTS, kemudian kita klik option. Nah, ini dia deskriptifnya, homogeneity, dan kita lanjut continue, kita okekan. Nah, inilah hasil deskriptif, kemudian tes homogeneity variance dan ANOVA. Inilah hasil ANOVA-nya, yaitu 103. Nah, baiklah, demikianlah video tutorial yang bisa saya sampaikan sebagai tugas akhir ujian semester pada mata kuliah statistik. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.